Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Sohibata Sakina. You can call me Sakina for short. I'm the seventh semester of English Education Department. Okay, in this occasion, I would like to do explanation about qualitative research. It's for my final exam. The lecturer is Mr. Muhammad Ali MPD. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik sampling pada penelitian kualitatif. Oke, yang pertama yaitu dalam penelitian kualitatif, komponen yang sangat penting, salah satunya adalah penelitian dari responden, pilihan dari responden yang akan digunakan dalam penelitian. Seperti halnya dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, perlu adanya teknik sampling. Umumnya, peneliti kualitatif sering menggunakan teknik sampling purposif untuk menentukan responden yang akan digunakan dalam penelitian. Walaupun kita tahu bahwa masih banyak jenis teknik sampling yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Tapi dalam hal ini saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian apa aja sih teknik-teknik kualitatif itu. Oke, di sini teknik sampling yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif adalah yang pertama ada sampling purposif atau purposive sampling. Peneliti menentukan kriteria mengenai responden mana saja yang dapat dipilih sebagai sampel. Yang kedua, sampling purposive sistematis atau systematic purposive sampling. Yang ketiga, ada sampling purposive stratifikasi atau stratified purposive sampling. Dan yang keempat, ada sampling purposive quota atau quota purposive sampling. And then the last, ada snowball sampling atau teknik sampling dilakukan dengan cara menggunakan informasi sampel pertama untuk mengetahui sampel lainnya yang memenuhi kriteria. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang sampling purposive. Apa itu pengertian sampling dari purposive? Oke, sampling purposive atau purposive sampling ya juga dikenal sebagai judgment selective atau subjective sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel non-probabilitas, dan ini terjadi ketika elemen yang dipilih untuk sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti. Para peneliti sering percaya bahwa mereka dapat memperoleh sampel yang representatif dengan menggunakan penelitian yang tepat, yang akan menghemat waktu dan uang tentunya. Dan di sini yang kedua, ada sampel apa lagi? Systematic purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel acak sistematis adalah metode untuk mengambil sampel secara sistematis dengan interval atau jarak tertentu dari suatu kerangka sampel yang telah diurutkan. Misalkan sebuah populasi terdiri dari N unit diberi nomor 1 sampai N dalam beberapa susunan. Lalu sampel yang ketiga ada purposive sampling ya. Oke, satisfied purposive sampling ya. Stratified purposive sampling. Oke, merupakan teknik sampling yang memisahkan populasi ke dalam 2 atau lebih tingkatan dan kemudian yang memisahkan populasi ke dalam 2 atau lebih tingkatan dalam kemudian mengambil sampel dari masing-masing tingkatan. Yang kedua yaitu sampling stratifikasi tadi, stratified sampling menyusun populasi sehingga memberi efisiensi sampling yang lebih besar. Jika digunakan dengan tepat, sampling stratifikasi akan menghasilkan varians yang lebih kecil dalam sampel tersebut dibandingkan sampling acak sederhana. Pengertian sampling stratifikasi adalah auditor memisahkan populasi ke dalam 2 atau lebih tingkatan sebelum auditor melakukan audit sampling. Selanjutnya ada quota purposive sampling. Teknik quota sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi, khususnya yang tidak terhingga atau tidak jelas
Kemudian, dengan patokan jumlah tersebut, peneliti mengambil sampel secara sembarang asal memenuhi persyaratan sebagai sampel dari populasi tersebut. Selanjutnya yang kelima ada snowball sampling technique. Teknik snowball sampling atau teknik sampling snowball adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Peneliti menyajikan suatu jaringan melalui gambar sosiogram berupa gambar lingkaran-lingkaran yang dikaitkan atau dihubungkan dengan garis-garis. Oke, jadi, eee, berikut atau yang tadi sudah saya jelaskan tentang beberapa teknik sampling dalam penelitian kualitatif, ya. Nah, dalam hal ini, peneliti bisa menggunakan teknik apapun yang, yang sesuai dengan penelitiannya dan tentunya yang cocok, yang sesuai dengan yang diminati tersebut, yang dikuasai ya. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.